Gak usah jadi chef lagi deh, cabut gelar kalian yang katanya kalian kredibilitas dan profesional. Ya, gelar kalian itu kayak seperti buat kalian tuh gimana ya, kalau orang bilang tuh kayak bumerang buat diri kalian sendiri gitu loh. Hola netizen yang tercinta, drama terkait pemenang MasterChef Indonesia Season 11 masih berlanjut. Setelah netizen yang berbakti menganggap pemenang MasterChef Indonesia dari musim ke musim adalah Cindo, kali ini beredar CV yang diduga milik Kiki. Dalam CV yang beredar, terlihat beberapa pengalaman Kiki dalam dunia kuliner, mulai dari pendidikan sampai pengalaman kerjanya yang tertulis sempat menjadi eksekutif chef di sebuah restoran. Melihat CV yang awalnya diduga milik Kiki, netizen yang budiman pun ramai membicarakan. Namun, tidak lama kemudian unggahan tersebut dihapus karena dianggap tidak benar. Melalui unggahan di Instagram Story @nadradenas, pemilik restoran tempat kerja Kiki sebelumnya juga sudah mengklarifikasi kalau Kiki memang sempat bekerja di restorannya, tapi bukan sebagai eksekutif chef. Netizen yang terhormat menganggap kalau semua berita CV ini hanyalah hoax. Drama terkait CV Kiki pun menarik perhatian food reviewer Kode Blue. Selain menjadi food reviewer, Kode Blue juga diketahui merupakan seorang chef profesional. Menanggapi salah satu komentar netizen yang berbakti, Kode Blue ikut angkat bicara terkait drama CV Kiki ini. Dalam unggahan video terbaru di akun TikToknya, Kode Blue menganggap CV dan prestasi tidak ada hubungannya. Menurutnya, jika seseorang memang punya kemampuan, sebaiknya nilai dia apa adanya. Tidak perlu dipertanyakan kredibilitasnya dengan cara seperti itu. Kode Blue juga menambahkan kalau cara seperti ini kurang berkelas dan tidak ada integritasnya. Kode Blue juga memandang seharusnya harga diri juara 2 MasterChef Indonesia itu dijaga. Jangan justru membuatnya jadi rendah. Dengan cara menyebarkan CV hoax seperti ini dan diperkeruh dengan tanggapan salah satu juri MasterChef Indonesia, menurutnya Kiki terkesan jadi tidak punya integritas. Apa hubungannya CV sama prestasi? Oh, that's such a bullshit. Gua paling gak suka. Orang kalau punya bakat, orang kalau punya kemampuan, ya nilai dia dengan apa adanya. Jangan, bikin-bikin dia punya kredibilitas lah, dia punya CV lah, segala macam katanya tidak sah lah segala macam. That's such a bullshit. Bodoh itu, nggak kelas, nggak ada integritas. Harus adil, ya. Semua harus adil. Bikinlah manusia itu punya harga diri. Jangan bikin dia jadi rendah, gitu. Ingat kau itu, ya. Apalagi Kiki masih muda ya, 19 tahun. Iya, masih muda, masa depan masih panjang. Lu bikin begitu kan kesannya kayaknya dia itu tidak punya integritas. Padahal yang tidak punya integritas itu siapa? Yang bikin dia itu jatuh yang tidak punya integritas. Begitu tuh. Ya. Netizen yang budiman ramai membanjiri kolom komentar dengan menyarankan agar Kode Blue saja yang menjadi juri MasterChef Indonesia season selanjutnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Hubungannya kalau kita memiliki CV yang padat dan parlente dan bonafit menunjukkan bahwa kita ini adalah anak orang kaya, Koko. Tapi kalau CV-nya itu ompong kosong, tidak pernah sekolah di luar negeri dan tidak ada bonafitnya, menunjukkan bahwa kita ini adalah anak orang kismin yang tidak patut dihargai atau diberikan kemenangan. Itu intinya. Dan kalau kita memberikan kemenangan atau posisi kepada anak orang kaya, maka kita akan mendapatkan suatu bingkisan atau pertolongan suatu saat dari bapaknya atau dari ibunya. Itulah adalah politik memberi untuk mendapatkan sesuatu. Makanya kenapa Konoha tidak maju-maju? Karena isinya adalah orang-orang yang CV-nya gemuk dengan berbagai pengalaman atau dibeli itu gelarnya tapi on. Tapi sedangkan orang bakat yang berbakat tapi mereka tidak punya orang tua kaya, tidak punya kesempatan untuk sekolah di luar negeri, mereka tidak maju dan tidak diberi kesempatan. Itulah kenyataan di Konoha. Saya pernah tinggal lama di Eropa. Di sana kita tidak bangga akan gelar. Mau gelar apapun tidak ditonjolkan. Tapi di sini tuh semua ditonjolkan. SE, SH, MH, semua tuh doktor, PhD, almarhum, semua tuh ditulis karena menunjukkan kita ini
anak orang kaya meskipun on. Itulah kenyataan paling pahit. Menurut saya, Konoha harus bikin acara bukan Master Chat, tapi Master Maling Konoha, MMK. Jadi isinya adalah lomba para maling-maling, penipu-penipu koruptor, ya. Semua anak orang kaya, mereka di studi adu dan jualah lisensi ya TV ini, acara ini ke luar negeri. Jadi Master Maling International. Ya, pasti kita bakal menang. Betul nggak? Inilah kenyataan kita. Makanya belilah CV itu, belilah gelar supaya kamu dianggap anak orang kaya dan kaya meskipun on. Aku sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh abang ini. Yang bikin kita heran, yang dipuji siapa, yang menang siapa. Ada sesuatu yang janggal nih menurutku. Terlihat banget diskriminasi dan rasismenya di MasterChef Indonesia season 11 ini. Dalam sebuah kompetisi, menilai orang itu dari skill dan bakatnya, bukan dari backgroundnya. Dan hal yang paling penting, bersikap adil sangat dibutuhkan dalam sebuah kompetisi. Nih boleh ya gue kasih saran ya, serius ya, buat kalian bertiga yang katanya chef profesional, yang katanya ya juri MasterChef Indonesia. Gak usah jadi chef lagi deh, cabut gelar kalian yang katanya kalian kredibilitas dan profesional. Ya, gelar kalian itu kayak seperti buat kalian tuh gimana ya, kalau orang bilang tuh kayak bumerang buat diri kalian sendiri gitu loh ya. Instagramnya MasterChef Indonesia aja sampai tidak mudah untuk para juri memilih. Hey, halo, udah jelas di depan mata Anda langsung, kenapa Anda tidak bisa menilai, kasih plusnya langsung kepada Kiki? Nilai plusnya pun bisa. Jadi untuk saat ini dan seterusnya udah sampai season 11 aja ya, gak usah ada lagi yang namanya season 12 dan seterusnya, karena ya kita bakal boykot MCI dan seterusnya, gak perlu lagi. Dan ternyata belum berhenti sampai di sini ya, muncul lagi skenario yang baru. Jadi karena aku sudah terlanjur kemarin kan ikut memberikan komentar, ikut bersuara. Nah, jadi ini adalah updatean CV-nya Kiki yang terbaru. Aku kurang tahu ini dari mana berasal, apakah CV ini dibuat langsung oleh Kikinya langsung atau ada oknum-oknum tertentu yang membuatnya. Kalau kita perhatikan dari pengalaman kerjanya, mulai dari yang pertama sampai dengan yang ketiga, di sini statusnya masih part-time ya, masih part-time, belum berstatus sebagai karyawan. Nah, apa beda part-time dengan karyawan? Jelas banyak sekali perbedaannya. Biasanya part-time ini adalah pekerja harian, jadi mereka itu digunakan kalau di industri, kalau di hotel atau di restoran, di high season atau ada event tertentu. Jadi biasanya kalau hotel itu membutuhkan tenaga ekstra karyawan, biasanya yang dipanggil itu adalah dari sekolah-sekolah pariwisata, sekolah-sekolah tata boga. Biasanya ini sudah ada kerja sama. Jadi itu kenapa mungkin statusnya di sini masih sebagai pelajar ya, karena dari tahun pengalaman kerjanya kita lihat di sini Kiki belum lulus dari sekolah. Cuma yang menjadi tanda tanya di sini ya, pada saat menjadi CDP itu selevel dengan supervisor kalau di perusahaan. Sekelas Cambridge Medan, CDP-nya masih berstatus part-time dan si Kiki di sini juga belum lulus sekolah. Luar biasa sekali. Sementara untuk mencapai berada di posisi ini ya butuh perjuangan sekali ya, harus pindah ke sana, pindah ke sini demi jenjang karir di kitchen. Berikutnya pengalaman selanjutnya jadi junior sous-chef. Ini yang menjadi pertanyaan juga ya. Belum pernah berstatus karyawan di industri, tapi begitu lulus langsung menjadi junior sous-chef di Mercure Medan. Mercure Medan, saya tahu ini. Sekelas Mercure Medan menerima sous-chefnya anak yang baru lulus gitu loh, dan belum pernah menjadi karyawan dimanapun sebelumnya, tetapi sudah bisa menjadi junior sous-chef. Luar biasa. Selanjutnya nih, ini adalah posisi yang menyebabkan kemenangan Kiki tergantikan oleh Belinda. Tergantikan atau digantikan atau apalah itu ya, karena Kiki katanya sudah pernah menjadi eksekutif chef. Di sini memang tercatat pernah 3 kali menjadi eksekutif chef di 3 properti yang berbeda. Cuman gini loh, walaupun menjadi eksekutif chef, dicek dong propertinya itu seperti apa, skalanya seperti apa. Jangan disamakan dengan eksekutif chef bintang-bintang besar
hotel-hotel besar seperti dia, karena itu pasti beda. Menu-menunya itu pasti berbeda sekali. Mungkin ya di sini menunya hanya sekedar nasi goreng, mie goreng seperti itu. Mungkin di sana menunya itu sudah steak apa segala macam. Jangan disamakan. Contohnya nih, seseorang memang sudah pernah menjadi eksekutif chef, tetapi eksekutif chefnya di mana dulu? Di warteg kah gitu loh. Kalau memang eksekutif chef di warteg, apa mungkin melamar eksekutif chef bisa langsung keterima di hotel berbintang 5 seperti itu. Jadi memang ya, kalau benar-benar ini adalah CV-nya Kiki, dari sini kita simpulkan bahwa dari pengalaman-pengalamannya mulai dari awal, Kiki adalah eksekutif chef karbitan. Tahu kan karbit biasanya kan yang di karbit itu adalah pisang, khususnya buah-buahan gitu loh. Kalau Kiki karbit berarti dipaksa matang berarti dengan proses yang tidak benar. Pisang yang dipaksa masak itu busuknya juga pasti akan lebih cepat dibandingkan dengan pisang yang matangnya alami gitu. Dan kalau ini adalah CV-nya Kiki langsung, ya kalau pesan aku sih belajarlah membuat CV yang jujur seperti itu. Dan biasanya CV itu harus disertai dengan bukti-bukti gitu loh. Kan biasanya setiap dari tempat pekerjaan pasti ada pengalaman kerjanya. Tapi kalau memang ini bukan dari Kikinya langsung, saya kurang tahu kira-kira apa tujuan dari pembuatan CV seperti ini. Teman-teman, mari kita pikirkan sendiri. Kalau kalian mau menghujat masalah MasterChef Indonesia, jangan menghujat salah satu peserta dari mereka, karena mereka nggak tahu apa-apa. Lagi rame banget salah satu juri MasterChef Indonesia mempercayai salah satu tweet, entah dibuat sama dianya sendiri atau bukan, mempercayai kalau salah satu pesertanya ini adalah sudah profesional dan masuk ke MasterChef Indonesia, dan itu kecolongan katanya. Dengan jelasnya beliau bilang sudah baik kita tidak diskualifikasi. Sudah cukup sampai di situ, sisanya kita bahas bertiga. Salah satu konten kreator yang mungkin mewakili kita semua, dan dia mengomentari tentang masalah ini. Bukan hanya mengomentari masalah MasterChef Indonesia aja, tapi masalah NFT aja dia ungkit kembali, dan bahkan sampai bawa-bawa laporin aja polisi. Seharusnya yang harus dipertanyakan adalah kenapa masih ada penonton MasterChef Indonesia, padahal jelas banget dari sini juga kita bisa nilai. Dan mungkin kesadaran kita bahwa ketipu sama program ini adalah ya sekarang. Siapa yang sadar kalau ternyata MasterChef Indonesia itu juara-juaranya adalah Cindo? Loh, kok kenapa harus Cindo? Ya lihat siapa yang punya program ini. SCTI. Pertanyaannya adalah apakah akan ada season 12 MasterChef Indonesia? Tulis di kolom komentar.